Kembali di Sindo Malam pemirsa, anak tak masuk jalur domisili. Ratusan warga Pamulang menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan para orang tua ini dikarenakan puluhan anak-anak sekitar tak masuk jalur domisili dalam proses seleksi penerimaan murid baru di sekolah tersebut. Ratusan warga berorasi dan membawa spanduk tuntutan dan menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan para orang tua ini dikarenakan puluhan anak-anak sekitar tak masuk jalur domisili dalam proses seleksi penerimaan murid baru di sekolah tersebut. Seluruh akses masuk menuju sekolah pun diblokir para orang tua dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Data dari pengurus lingkungan menyebutkan 60 anak yang mendaftar melalui jalur domisili, 34 diantaranya tidak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru. Bukan 100 meter lagi, 7 meter belakang sekolahan, khususnya RW 12 Pak, gitu. Ya, bahkan yang namanya Pak Ridwan ini, Pak RT Ridwan RW 10 itu jaraknya paling 50 meter Pak, nggak diterima. Dari itu daftarnya jalur apa? Jalur Aan Sri Analia, Kepala SMA Negeri 3 Tangerang Selatan mengatakan jika proses seleksi penerimaan murid baru dilakukan secara online dan menjadi keputusan pemerintah Provinsi Banten, bukan keputusan sekolah. Bahwa jalur domisili itu pemeringkatannya ditentukan oleh nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Itu pemeringkatan pertama. Jadi bukan jarak mereka ke sekolah, tetapi karena domisili itu bukan hanya warga sekitar, tetapi juga warga di Kecamatan Pamulang. Kita lingkupnya hanya sekecamatan Pamulang, sesuai dengan yang kita ajukan ke provinsi. Sementara itu, nantinya pihak sekolah beserta warga akan mengadukan puluhan anak yang tak masuk melalui jalur domisili ini ke Gubernur Banten dalam waktu dekat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Tahun ajaran baru diwarnai drama-drama orang tua berebut bangku untuk anak mereka di sekolah. Di Bogor, orang tua menerobos kebun warga demi masuk ruang kelas lantaran pagar sekolah masih digembok. Sementara di Indramayu, orang tua mengikat meja dan kursi dengan tali rafia diberi nama anak mereka. Siswa dan orang tua antusias menyambut hari pertama masuk sekolah. Sejak subuh, para siswa dan orang tua ini sudah mendatangi sekolah SDN Babakan 2 Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi. Demi mendapatkan kursi paling depan di kelas, para orang tua berebut kursi terbaik untuk anaknya. Tak jarang mereka harus memutar arah jalan ke kebun warga untuk masuk ke sekolah, lantaran pintu gerbang masih digembok. Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, puluhan orang tua murid juga berebut barisan bangku paling depan. Meski dalam kondisi gerbang sekolah masih terkunci, puluhan orang tua siswa ini rela menunggu di gerbang sekolah SD Negeri 4 Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu. Sontak usai gerbang sekolah dibuka, para siswa dan orang tua siswa ini langsung berlarian memasuki ruang kelas berebut dengan para orang tua lainnya. Agar tak direbut, kursi dan meja diikat dengan tali rafia dan ditempelkan nama. Sejumlah siswa sekolah SDN Tegal Besari 3 Jember, Jawa Timur berlarian untuk masuk ke kelas. Mereka mencoba mengamankan kursi favorit paling depan di kelasnya. Bahkan sejak pukul 5:30 pagi, wali murid dan siswa sudah datang saat sekolah masih disapu petugas. Para wali murid mengaku menempatkan anaknya duduk di bangku terdepan agar fokus jika guru memberi materi pelajaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf hingga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menghadiri pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah rakyat atau MPLSR. Dalam kesempatan ini, Mensos RI menekankan 3 hal penting dalam pelaksanaan sekolah rakyat. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan sejumlah menteri meninjau pelaksanaan sekolah rakyat hari pertama di Cibinong, Jawa Barat.
Pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dipusatkan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor di Sentra Terpadu Inten Suwono, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembukaan masa orientasi ini juga dilakukan serentak di 63 titik lainnya di seluruh Indonesia. Para murid juga akan menjalani cek kesehatan gratis, kedisiplinan, tes talenta DNA, hingga pengenalan kartu siswa. Menggunakan gedung pemerintah maupun pemerintah daerah yang dinyatakan layak oleh PU. Itu dulu prinsipnya itu. Jadi di sekolah rintisan ini memanfaatkan gedung yang sudah ada, baik milik pemerintah atau kementerian, lembaga maupun untuk milik pemerintah daerah. Nah, setelah itu kami kirim surat ke Kementerian PU, oleh PU disurvei. Nah, kelayakannya seperti apa dan kira-kira kapasitas muridnya berapa. Seperti di sini kita terima 100% itu karena hasil rekomendasinya Kementerian PU. Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai bahwa seluruh fasilitas yang ada sudah lengkap dan layak untuk digunakan. Semua lengkap. Pak Mensos telah menyediakan semua asrama, tempat tidur, kamar, UKS, OSIS, tempat laboratorium lengkap. Laboratorium akan selengkap-lengkapnya, perpustakaan, kelas. Yang paling penting modul pendidikan yang computerized sudah siap. Total ada 100 titik lokasi rintisan sekolah rakyat yang mulai beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025-2026. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, Perum Bulog tidak akan mentolerir pelanggaran beras oplosan di pasaran maupun beras SPHP dan akan memberikan pelaku dengan sanksi berat sesuai hukum. Perum Bulog tidak akan mentolerir pelanggaran beras oplosan di pasaran dan akan memberikan pelaku dengan sanksi berat sesuai hukum. Selain itu, Perum Bulog juga meminta pengecer untuk membuat pernyataan tidak mengoplos serta menjual beras SPHP dalam jumlah besar. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirut Bulog Majen TNI Ahmad Rizal saat meninjau stok beras Bulog di gudang Bulog Ngabeyan, Sukoharjo. Ya, kita akan serius dalam hal ini karena itu sudah perintah dari pimpinan dan itu merupakan kebijakan pemerintah. Jadi yang siapapun yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan itu sudah tertuang dalam Satgas Pangan seperti itu. Kemudian untuk para pengecer ini juga semuanya membuat surat pernyataan, Mas. Kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan di masing-masing pengecer siap untuk tidak mengoplos maupun siap untuk tidak menjual dalam skala besar. Dijual hanya untuk perorangan. Sebelumnya marak diberitakan bahwa ada beberapa merek kemasan beras premium yang ternyata berisi beras oplosan. Temuan itu mengungkap modus curang berupa pencampuran beras berkualitas rendah dengan kemasan premium lalu dijual dengan harga tinggi di pasaran dan hal itu merugikan masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Bastille Day di Paris, Prancis. Presiden terbang langsung usai menyelesaikan kunjungan kenegaraannya ke Belgia. Setibanya di Bandar Udara Orly, Presiden Prabowo disambut langsung Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau dan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone. Turut menyambut yaitu Duta Besar Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar serta Atase Pertahanan KBRI Paris Marsmal TNI Anang Surdiono. Kedatangan Presiden disambut dengan barisan pasukan jajar kehormatan. Presiden juga disambut hangat oleh warga negara Indonesia di Prancis. Kehadiran Presiden di Paris yakni untuk memenuhi peringatan Hari Nasional Prancis Bastille Day sebagai tamu kehormatan. Setibanya di panggung kehormatan, Presiden Prancis Emmanuel Macron langsung menemui Presiden RI Prabowo Subianto yang menjadi tamu kehormatan Bastille tahun ini. Sekaligus memperingati 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Bastille Day atau Hari Nasional Prancis diperingati setiap tanggal 14 Juli. Memperingati penyerbuan benteng penjara Bastille yang merupakan simbol perjuangan rakyat Prancis melawan kekuasaan monarki.
Dalam peringatan Bastille Day, digelar parade militer yang merupakan parade militer tertua dan terbesar di Eropa. Pasukan Tentara Nasional Indonesia. Dalam peringatan Bastille Day, sebanyak 504 personil Tentara Nasional Indonesia tampil memukau. Pasukan TNI menempati barisan paling depan dalam defile militer yang menjadi sorotan utama dalam perayaan Hari Nasional Prancis. Dengan langkah tegap, pasukan TNI membuka parade militer yang melintasi ikon kota Paris. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penampilan pasukan TNI berdampingan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Hari perayaan negara mereka. Pemirsa, lagi-lagi wakil Indonesia dari dunia musik orkestra mengharumkan nama Indonesia di kancah musik internasional. Trust Orchestra berhasil menyabet Golden Award dalam kompetisi World Orchestra Festival in 2025 di Wina, Austria. Lagu Bungong Jumpo jadi komposisi yang ditampilkan oleh Trinity Youth Symphony Orchestra Trust pada ajang The 11 World Orchestra Festival 2025 di gedung VHS Kultur Garage di kota Wina, Austria pada 12 Juli 2025 lalu. Selain Bungong Jumpo, Trust juga membawakan lagu Laskar Pelangi dan Janger yang diisi dengan tarian kecak Bali. Tak ayal, Trust pun didapuk layak mendapatkan Golden Award dalam ajang ini. Sejujurnya sampai nggak tahu harus berkomentar apa. It was such a blast of energy. Penampilannya juga emosional banget. Saya beruntung banget. Kakak yang sangat beruntung, konduktor yang sangat beruntung, punya tim yang begitu luar biasa. Selalu support, selalu mau memberikan yang terbaik. Dan senang banget hari ini bisa menggemakan lagu Indonesia di panggung salah satu konser hall terbaik dunia di musik Verein Vienna. Komunitas orkestra remaja asal Jakarta ini juga diminta untuk tampil dalam gala konser dan melanjutkan tur mereka ke kota Praha, Republik Ceko. Bravo! Undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan segera digelar. Skuad Garuda bersiap menghadapi lawan-lawan tangguh dari Timur Tengah. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Malam.